fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... Halo sahabat YouTube, hari ini saya mau bicara tentang high functioning depression ya. Jadi orang penderita depresi atau penyakit mental yang bisa berfungsi dari luar kelihatan sama sekali bukan seperti penderita penyakit mental. Jadi penyakit mental atau gangguan jiwa itu ada berbagai macam dan bukan berarti penderita penyakit mental itu adalah orang gila, karena ada banyak jenisnya ya penyakit mental, dan gangguan jiwa juga ada tingkatan-tingkatannya dari mulai ringan sampai gangguan jiwa berat. Jadi ya ini sekedar untuk menambah pengetahuan kita dan kesadaran supaya kita tidak salah dalam mencap orang-orang dengan gangguan jiwa atau penyakit mental ya. Jadi saya menderita gangguan jiwa berupa kecemasan yang berlebihan ya, dan juga depresi yang seringkali terjadi di sekitar saya datang bulan ya. Jadi ini berhubungan erat dengan hormon kalau dalam kasus saya, karena itu saya dibantu juga dengan terapi obat ya, dan ini membuat saya juga bisa berfungsi optimal kalau di waktu-waktu tertentu ya, tidak selalu. Dan kuncinya saya menerima. Jadi ada masa-masa di mana saya bisa berfungsi sangat seperti kalau mood swing ya, moodnya kadang-kadang aktif, hiperaktif. Saya bisa sangat-sangat produktif dan menyelesaikan banyak sekali pekerjaan. Contohnya hari ini dari pagi saya sudah mulai ngegas beresin kulkas gitu, yang masak, terus ya banyak gitu yang saya bisa tackle, kerjakan dalam satu hari. Itu fase dimana saya kayak hiperaktif, dan saya bisa produksi juga banyak video untuk YouTube. Bisa satu hari 4 video saya produksi. Pokoknya sangat-sangat produktif ya. Dan ini hari-hari seperti ini biasanya saya pakai secara maksimal untuk menyelesaikan apa yang saya bisa selesaikan. Lalu ada hari-hari di mana saya sangat-sangat tidak punya motivasi, dan orang yang tidak mengerti mungkin menganggap saya males. Dan hari itu saya tidak pengen bikin apa-apa, cuma pengen berbaring. Dan untuk yang masih single atau yang nggak punya anak atau nggak punya kewajiban, bisa berbaring terus di rumah, nggak masalah. Tapi untuk ibu rumah tangga yang punya banyak sekali tanggung jawab dan kewajiban, itu jadi masalah. Jadi saat-saat seperti ini adalah dimana kita perlu menerima keadaan kita, dan juga perlu mungkin kemampuan untuk menjelaskan kepada keluarga bahwa saat ini saya sakit ya, saya sedang dalam posisi sakit dan tidak bisa berfungsi secara maksimal. Tentunya sebagai ibu rumah tangga tetap kita melakukan kewajiban kita yang utama ya, seperti masak, beberes, walaupun di dalam kondisi saat sakit ya, itu wajar dilakukan. Ibu rumah tangga tidak bisa sakit karena tanggung jawab tetap harus dikerjakan ya. Jadi walaupun dalam keadaan tidak mood, tidak ada motivasi, sakit secara mental, tetap harus berfungsi. Tapi setelah itu kita menerima bahwa kita nggak bisa melakukan lebih. Ada beberapa pekerjaan yang mungkin kita nggak bisa selesaikan, dan kita take it easy, artinya kita nggak terlalu merasa bersalah atau terus merasa buruk tentang diri kita gitu. Di saat itu kita menerima bahwa saat
detik itu saya perlu istirahat, saya sedang sakit, saya harus memberi kesempatan untuk tubuh dan jiwa saya, kayak HP kalau lowbat itu di charge ulang ya, dikasih kesempatan untuk mengisi kembali tenaga yang habis ya. Jadi itu kuncinya kita menerima ya, menerima bahwa saat itu kita memang tidak bisa berfungsi secara optimal, dan hari-hari itu juga tidak terus kan. Jadi kalau 1-2 hari seperti begitu, itu ya anggap aja kita lagi sakit gitu ya. Dan ini terjadi juga beberapa hari yang lalu ya, saya 1 hari kurang produktif, tapi saya udah tahu saya harus menerima aja karena secara fisik juga saya sakit ya. Secara fisik saya berjuang melawan alergi ya, karena lagi musim serbuk-serbuk sari berterbangan dan rumput-rumput gitu ya, itu bikin saya sangat-sangat alergi. Jadi semua bereaksi bikin saya sangat capek, lelah, walaupun saya nggak ngapa-ngapain, saya pengennya tidur aja gitu. Jadi itu, dan 1 hari itu mungkin saya nggak ngapa-ngapain, dan besoknya saya mulai lagi hari yang baru, energi baru, dan bisa beraktivitas kembali. Dan ya itulah kehidupan orang dengan penyakit mental yang boleh dikatakan sedang ya, nggak berat-berat banget karena masih bisa berfungsi. Sementara kalau yang parah-parah banget, dia bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan cuma bisa berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kalau kita lihat kondisi rumahnya kacau balau ya. Saya tahu ya, saya kenal orang yang seperti begitu. Dia cuma tinggal sendiri ya, seorang ibu, bekas makan nggak langsung dicuci, berminggu-minggu ada di tempat cuci piring gitu, di wastafel begitu. Walaupun dia punya banyak waktu, tapi orang sakit mental sama sekali tidak mampu memakai waktu dengan semestinya gitu. Sebenarnya orang seperti begini harus mencari pertolongan, tapi banyak orang yang nggak menyadari dan nggak mau dicap punya penyakit mental, jadi mereka seperti orang normal aja gitu ya, dan keluar masuk dan kerja seperti biasa gitu ya. Jadi tidak semua orang yang punya penyakit mental menyadari dan mau mencari pertolongan. Tapi kalau kita menyadari, itu berarti kita tidak terlalu parah ya. Yang nggak sadar itu justru yang parah-parah banget. Dan jangan takut untuk mencari pertolongan atau mengakui gitu ya kalau kita punya masalah ya, baik kesehatan fisik maupun mental, dan berusaha untuk mencari penyelesaian, jalan keluar. Bisa diobati, bisa dikendalikan penyakit ini, seperti penyakit darah tinggi juga bisa dikendalikan ya. Suami saya punya darah tinggi dan dia harus minum obat setiap hari untuk mengendalikan tekanan darahnya. Banyak orang yang nggak mau gitu, dia bilang saya takut tergantung sama obat. Akhirnya sangat fatal. Ya, saya punya teman masih muda, sebelum 40 tahun dia meninggal karena darah tinggi, dia hamil. Dan saya terakhir ketemu dia, saya bilang kamu harus berobat, tapi dia nggak mau. Kalau saya ke dokter, ketahuan penyakitnya, harus minum obat, saya nggak mau seperti begitu. Dan sayang sekali, saya sangat sedih, tapi ya itu pilihan setiap orang. Seharusnya tidak harus berakhir seperti begitu, tapi banyak orang yang takut mengakui kalau dia sakit, banyak orang yang takut berobat, banyak orang yang takut minum obat, banyak orang yang akhirnya harus menderita walaupun dia tidak harus menderita, banyak orang yang harus meninggal walaupun dia tidak harus meninggal. Jadi itulah hikmat yang kita harus punya ya. Jadi kita harus berhikmat ya, kita harus berusaha berikhtiar selagi masih bisa diobati, berobatlah. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa berguna bagi semua teman-teman di YouTube, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dah.